Jalan-jalan ke Cirebon, kemana aja yuk? Sampai Cirebon langsung kita check-in hotel. Lanjut kita kulineran, makan empal gentong kerucuk. Malamnya kita jalan-jalan ke Gereja Mall Cirebon. Cirebon hari kedua. Kita mau ke Batik Trusmi, yang mau nyari batik ya ke Batik Trusmi aja ya.
Lanjut kita kulineran. Makan di nasi jamblang Ibu Nur. Lanjut wisata sejarah ke Sunyaragi. Dibangun pada tahun 1529 Terakhir wisata sejarah ke Keraton dibangun pada Kasepuhan. masa Maulana Syekh Syarif Hidayatullah yang disebut Sunan Gunung Jati ya. Nah ini Bapak bangunannya yang dipugar hanya bagian atap sirat dengan lantainya baru tahun 96. Kalau tiang kayu jati dengan bata-bata merahnya masih asli tahun 1529 Masehi. Ini ada kayu jatinya zaman dahulu sebelum dipasang dibacem terlebih dahulu atau direndam memakai ramuan biar lebih awet dan tahan rayap ya. Kemudian gapura-gapura dengan tembok keliling Siti Inggil itu keseluruhannya berbentuk candi bentar. Candi yang artinya susunan tumpukan, bentar artinya bata-bata merah. Itu hanya susunan tumpukan bata-bata merah saja tanpa menggunakan bahan perekat atau semen. Yang sampai sekarang cara teknik pemasangan bata-bata merahnya masih dipergunakan di Bali ya. Nah, dia sebentar ya. Di dalam bangunan Siti Inggil di sini terdapat 5 bangunan yang kesemuanya tanpa dinding. Yang pertama-tama dari bagian depan di sini dinamakan pendopo Mande Malang Semirang. Mande artinya balai-balai tempat duduk. Mande Malang Semirang ini sakati yang tengahnya yang berukir ada 6. Bagian atas 3, bagian bawah 3. Ini sakatiangnya melambangkan rukun iman. Akan tetapi kalau sakatiangnya dijumlah keseluruhannya terdapat 20 sakatiang yang melambangkan sifat Allah yang 20. Di sini zaman dahulu fungsinya tempat duduk raja atau sultan beserta keluarganya bila hadir melihat acara pentas perayaan negara di bagian depan di alun-alun Sangkala Buana dahulunya ya. Nah itu yang di bagian depannya terdapat bangunan gedung museum pusaka Keraton Kasepuhan yang baru atau yang modern. Di
Ini gedung museumnya pada tanggal 18 September tahun 2017 diresmikan oleh Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Ya. Ini merupakan gedung museum termodern di Jawa Baratnya. Nah, sekarang nanti para pengunjung kalau mereka hendak masuk lebih dalam ke gedung museum, satu orangnya sudah disediakan tiket lagi. Satu orang sebesar Rp25.000 kalau masuk ke museumnya. Iya, betul. Ya, kita tengok dulu bagian dalam ruangannya ya sebentar. Nah, itu ada foto raja yang sekarang, Gusti Sultan Sepuh yang ke-14, Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat, sarjana ekonomi ya. Sekarang beliau menjabat Ketua Umum Forum Silaturahmi Raja-Raja seluruh Nusantaranya ya. Itu foto di sana ada informasinya. Terdapat Taman Andaru atau Taman Dewan Daru. Ini Taman Andaru atau Taman Dewan Daru, arti falsafahnya kita harus bisa memberikan rasa pencerahan atau penerangan kepada sesama yang masih dalam proses kegelapan hidupnya ya. Tengah-tengahnya terdapat meja batu yang dibuat di Gujarat, India. Kemudian ada bangku batu dibuat di Kalingga, India. Itu persembahan hadiah dari Dr. Stamford Raffles tahun 1811 ya. Juga terdapat dua patung macan putih atau maung bodas. Patung macan putih simbol kerajaan Pajajaran. Patung macan putih menandakan ratu kasepuhan penerus pewaris kerajaan dari Pajajaran ya. Sunan Gunung Jati, cucunya Prabu Siliwangi. Ya, silakan. Kemudian di bagian depan terdapat gerbang gapura khas Keraton Kasepuhan Cirebon. Itu gapura yang bercat putih dinamakan Gapura Kutagara Wadasan. Gapura Kutagara Wadasan yang dibangun tahun 1678 Masehi pada masa Sultan Sepuh yang pertama. Itu ada bagian atas dan bagian bawahnya mengandung seni khas Cirebon. Dan di atas ornamen relik ukiran Megamendungan ya, lambang filosofi pelindungan, pengayoman dan sekarang dulu dari depan ya. Yang paling belakang, yang paling ujung, yang paling atas disebut ruangan Bangsal Agung Panembahan yang dibangun pada masa Sunan Gunung Jati tahun 1529 Masehi. Yang di atas ada, di tengah-tengahnya terdapat kursi singgasana kesultanan. Kemudian di bagian belakang kursi singgasana terdapat ranjang kencana untuk mengambil dari tempat akulturasi budaya dari agama Hindu, Buddha, Islam, tambah Kristen dari Eropa. Keramik porselen dengan model yang Eropa di bagian depannya seperti itu. Jadi silakan Ibu, Mas, kita mau duduk sini bersama. Nanti ada sekali dipasang, daun pintunya dibacem terlebih dahulu atau direndam memakai ramuan ya. Nah, ini ada pintu bebacem, atasnya dihiasi porselen keramik dari Cina dinasti Ming. Keramik yang di bawah salah satu istrinya Sunan Gunung Jati yang keempat, putri dari Cina, Putri Ong Tenio, putri Kaisar Tiongkok Juwanglo dinasti Ming ya. Ya silakan kita. Ini satu pohon kebesaran bunga kayak jatinya ya. Tahun 1678 Masehi. Di bagian depan bangunan Langgar Alit atau musola kecil yang dibangun pada masa Sunan Gunung Jati. Ini yang direnovasi hanya bagian atap sirap dengan lantainya. Ini ada lantai dari marmernya dari Belgia, persembahan hadiah dari Belanda tahun 1745 ya. Ini sakatianya masih asli tahun 1529 Masehi. Ini ada Langgar Alit, ada duplikatnya di Taman Mini Indonesia Indah di Anjungan, Jawa Baratnya ya. Kita